ever take baths? When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Assalamualaikum guys, it's me Dewi dan welcome back to my YouTube channel. Oke, by the way, gimana kabar kalian guys? Aku berdoa semoga kabar kalian dan juga keluarga selalu sehat dan pastinya bahagia selalu. Orang tua adalah sosok yang sudah seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Dan orang tua pula yang akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi sayangnya guys, nggak semua anak bisa beruntung mendapatkan orang tua yang baik. Karena ada beberapa orang tua yang malah dengan tega menyiksa anak-anaknya sendiri. Orang tua yang malah dengan sengaja membiarkan anak-anaknya kelaparan. Dan ini guys yang akan kita bahas kali ini, yaitu kasusnya The Turpin Family atau keluarga Turpin. Tapi guys, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. The Turpin Family atau keluarga Turpin terdiri dari seorang ayah yang bernama David Allen Turpin. Dia lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1961. Dan David ini adalah seorang teknisi komputer guys. Sedangkan sang istri bernama Louise Ann Turpin. Dia lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1968. Dan mereka berdua ini guys ketemu ketika di high school. Jadi waktu mereka sekolah gitu guys. Maaf ya guys kalau semisal agak berisik karena ada orang ketok-ketok kayu. Oke, balik lagi guys. Jadi David ini dulunya adalah seorang yang bisa dibilang cupu guys, dia ini kutu buku. Sedangkan Louis dulunya itu adalah seorang anggota paduan suara di sebuah gereja di tempatnya. Lalu setelah mereka ini pacaran guys, akhirnya mereka memutuskan buat menikah di tahun 1985. Yang pada waktu itu, usianya David ini adalah 23 tahun, sedangkan Louis berusia 16 tahun. Diketahui bahwa David sama Louis ini punya kepercayaan atau agama, yaitu Kristen Pentakosta. Dan bisa dibilang lah ya guys, mereka ini cukup religius. Dan menurut sumber yang gue baca nih guys, ada beberapa aturan dan juga perintah di dalam agamanya mereka itu. Dan salah satu perintah agar umatnya ini punya anak sebanyak-banyaknya. Sehingga David sama Louis ini kayak semacam merasa terpanggil gitu guys, agar mereka punya anak yang banyak setelah menikah. Oke, jadi setelah David sama Louis menikah, mereka ini akhirnya tinggal di Fort Worth, Texas. Dan di sana mereka ini dikaruniai anak pertamanya, yaitu seorang bayi perempuan yang kemudian mereka kasih nama Jennifer Turpin. Ada suatu momen di mana Jennifer ini ketika dia usianya 2 tahun, dia ini lagi dari lantai atas, dia mau ngambil minum ke lantai bawah. Dan dengan nggak sengaja, dia ini ngelihat orang tuanya lagi bertengkar. Si ayah atau David, dia ini ngebentak istrinya dengan bentakan yang sangat keras guys. Sehingga Louis ini sampai nangis. Dan kemudian Louis ini kayak menimpali balik teriak ke suaminya. Gak akhirnya David ini tambah marah, lalu dia meninju temboknya hingga temboknya ini bolong guys. Mungkin temboknya terbuat dari triplek kali ya. Dan sejak saat itu guys, Louis ini menjadi kayak orang depresi gitu guys. Moodnya Louis ini jadi berantakan. Dia tiba-tiba sering marah sendiri, tiba-tiba senang sendiri, nangis-nangis sendiri. Dan kemudian beberapa tahun pun berlalu hingga Jennifer ini pun tumbuh dan sekolah SD. Tapi guys, ketika dia berangkat sekolah, dia ini datang dengan baju yang nggak pernah dicuci, juga nggak pernah keramas. Hingga akhirnya teman-temannya ini nggak ada yang mau nemenin dia. Bahkan ketika teman-temannya Jennifer ini ngumpul nih guys, terus Jennifer ini datang, terus kayak Jennifer ini langsung diusir gitu aja sama teman-temannya. Ya mungkin karena bau guys. Dan di sekolah dia juga sering mendapatkan bulian. Dia suka dikata-katain, "Hey skinny bones, hey tulang tengkorak," karena saking dia ini kurus guys. Jadi badannya emang gak terawat. Kemudian Jennifer ini pun naik ke kelas 3 SD. Dan ketika Jennifer ini udah kelas 3 SD, orang tuanya yaitu David sama Louis ini membawa Jennifer buat keluar dari sekolah. Jadi dia udah gak sekolah lagi. Dan sejak saat itu guys, adik-adiknya Jennifer ini gak ada lagi yang disekolahkan sama orang tuanya. Kemudian pada tahun 1999, keluarga Turpin pindah rumah ke Rio Vista, Texas. Dan tempat ini adalah tempat yang bisa dibilang agak terisolasi guys. Karena jumlah populasi penduduknya itu cuma sedikit. Dan di sanalah guys, anak-anaknya David sama Louis ini bertambah banyak. Tapi David sama Louis ini kayak suka ngelarang anak-anaknya buat keluar rumah. David sama Louis juga suka mengajarkan anak-anaknya agar anak-anaknya ini selalu nurut sama orang tua. Bahkan kalau sampai anak-anaknya ini nggak nurut sama mereka, maka orang tua ini berhak membunuh
anak-anaknya sendiri. Dan perlakuannya David sama Louis ini bener-bener parah banget guys ke anak-anaknya. Anak-anaknya mereka ini jarang banget dikasih makan, sehingga sering banget nih mereka ini kelaparan. Dan karena kelaparan, anak-anaknya ini lalu mereka mencuri makanan orang tuanya. Dan kalau mereka ini ketahuan mencuri makanan, David sama Louis ini gak segan-segan buat menghukum anak-anaknya itu. Bisa dengan cara didorong dari tangga, bisa juga dirantai di atas tempat tidur. Dan gilanya lagi guys, mereka ini gak diizinkan buat mandi kecuali dengan seizin David sama Louis. Pernah sampai suatu ketika anak-anaknya ini cuman mandi setahun sekali guys, dan itu pun harus dengan persetujuan orang tuanya. Kalian bisa bayangin gimana nggak mandi setahun sekali? Dan baju yang dipakai sama anak-anak Turpin itu bener-bener gak layak pakai guys. Dan karena seringnya nggak dikasih makan, hingga akhirnya tubuh dari anak-anak Turpin ini bener-bener kurus guys. David juga suka memukul anak-anaknya dengan tongkat, dicambuk pakai sabuk, dan berbagai macam siksaan-siksaan lainnya. Dan ada suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh David sama Louis. Mereka ini kayak suka keluar rumah untuk beberapa hari, nggak tahu kemana. Kayak mereka ini suka berpetualang berdua gitu guys, nggak tahu kemana. Dan mereka ini sering banget meninggalkan anak-anaknya di rumah. Anak-anaknya ini cuma dikasih persediaan makanan yang pastinya gak cukup banget guys buat semua anak-anak itu. Dan itu bikin anak-anak Turpin ini bener-bener sering banget kelaparan. Saking kelaparannya guys, mereka ini kadang makan es batu dikasih saus. Dan mereka ini juga kadang nyari rumput dan daun-daunan untuk bisa dimakan. Dan Jennifer atau anak tertuanya ini seringkali dikasih kepercayaan sama orang tuanya buat menertibkan adik-adiknya ketika orang tuanya lagi ada di luar. Dan Jennifer ini juga dikasih handphone guys sama orang tuanya ketika mereka ini lagi ada di luar. Kayak mungkin nanti biar lebih gampang lah ya kalau ada apa-apa terus ngehubungin Jennifer. Dan sebenarnya guys, mereka ini kadang-kadang juga keluar rumah meskipun itu bener-bener jarang banget dan cuman pada beberapa momen tertentu. Dan suatu ketika David sama Louis ini merayakan pesta anniversary pernikahan mereka di sebuah chapel. Dan mereka ini mengajak semua anak-anaknya buat ikut datang. Dan sebelum datang mereka ini disuruh mandi dulu dan pakai baju-baju yang bagus. Dan itu adalah momen yang benar-benar sangat membahagiakan anak-anak Turpin, karena mereka ini benar-benar jarang banget mandi guys. Dan mereka juga jarang banget yang namanya keluar rumah. Jadi momen-momen kayak gitu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu sama anak-anak Turpin. Tapi sepulangnya dari pesta, mereka ini bakal balik lagi pakai baju-baju yang sangat-sangat tidak layak pakai. Lalu pada tahun 2010, keluarga Turpin ini pindah lagi ke Paris, California. Dan pada masa itu guys, David ini pekerjaannya makin sukses hingga mereka ini mampu beli mobil baru. Dan di plat mobilnya mereka kasih tulisan DL Forever, David Louis Forever. Nah, karena makin banyak duit, akhirnya Louis atau sang ibu ini jadi suka banget yang namanya shopping. Karena saking sukanya shopping, sampai barang-barangnya itu bener-bener berserakan di rumah, numpuk gitu guys, nggak kepake, kayak cuman dibuat koleksi aja. Dan Louis ini juga mulai punya obsesi aneh, yaitu dia ini suka beli barang anak-anak, seperti mainan anak-anak, baju-baju anak-anak. Tapi itu bukan buat anak-anaknya guys, tapi buat dirinya sendiri. Sedangkan anak-anaknya nih guys, mereka nggak boleh megang mainan-mainannya Louis tanpa seizinnya dia. Bahkan koleksi-koleksi baju anak-anaknya Louis ini bener-bener banyak banget guys. Dan baju-baju itu masih baru dan bagus-bagus. Sedangkan anak-anaknya sendiri, mereka ini cuma boleh pakai baju-baju lusuh yang udah nggak layak pakai. Nah, karena hidup mereka makin boros, akhirnya David ini bangkrut. Dia banyak banget tagihan di kartu kreditnya dia. Sehingga mereka ini bilang ke anak-anaknya buat lebih hemat. Gak salah, jadwal tidur anak-anak Turpin ini benar-benar gak beraturan guys. Jadi mereka lebih sering melakukan kegiatan di malam hari, sedangkan siang harinya atau paginya mereka ini digunakan untuk istirahat atau tidur. Dan juga diketahui guys bahwa ternyata David ini mendaftarkan sebuah homeschool milik dia dengan nama Sandcastle Day School, dengan dia sendiri yaitu David sebagai kepala sekolah dan Louis sebagai gurunya. Padahal itu cuma sekolah palsu guys. Jadi mungkin untuk mengelabui orang-orang nih guys. Dan momen-momen yang sangat membahagiakan bagi anak-anak Turpin itu adalah ketika orang tuanya ini keluar rumah guys. Nah, ketika orang tuanya ini keluar rumah, anak-anak Turpin ini bisa dengan bebas melakukan berbagai aktivitas di rumahnya, seperti nonton TV, dengerin musik, mereka juga saling ngobrol satu sama lain. Sedangkan anak-anak tertua ini bakal dikasih kepercayaan buat megang HP.
Mungkin buat jaga-jaga, misal sewaktu-waktu orang tuanya butuh apa, terus mereka bisa menghubungi lewat HP itu. Tapi yang bikin terharu nih, meskipun mereka ini terisolasi guys, mereka ini tetap peduli dengan saudaranya. Semisal nih kakak-kakaknya ini bakal ngajarin adik-adiknya buat ngomong, buat belajar kata-kata baru, pokoknya belajar hal-hal yang mereka tahu. Nah guys, suatu ketika ada salah satu anak-anak Turpin yang bernama Jordan ini suka nyelundupin HP orang tuanya yang dikasihkan ke anak-anak tertua. Jadi Jordan ini kayak suka minjem, terus dia ini suka nontonin YouTube. Yang suka dia tonton adalah YouTube-nya Justin Bieber. Dia juga suka nontonin film-film Disney. Dan di video-video itu guys, dia ini kayak melihat gambaran anak-anak seusianya dia, anak-anak remaja yang punya banyak teman, pakai baju bagus, bisa sekolah, dan itu membuat Jordan ini kayak semacam tergugah lah guys. Aku pengen juga nih bisa kayak gitu. Hingga kemudian pada tahun 2015 Jordan ini ketahuan sama orang tuanya kalau dia ini suka nontonin video YouTube-nya Justin Bieber. Dan pastinya orang tuanya marah banget guys sama dia. Sehingga Louis atau sang ibu dia langsung nyekek Jordan. Dan pada waktu itu Jordan bener-bener takut banget guys kalau ibunya ini bakalan dia. Dan dari situ guys tekadnya ini makin bulat kalau dia ini pengen keluar dari rumah itu, dia pengen kabur dari sana. Dan diketahui ternyata Jennifer atau anak pertama, dia dulunya udah pernah guys mencoba buat kabur dari rumah, tapi nggak jauh dari rumah dia ini balik lagi karena mungkin dia ini ngerasa takut kalau dia ini ketahuan. Akhirnya dia balik lagi ke rumah, tapi dia ini kayak agak inget-inget gitu jalan buat keluar rumah. Sehingga Jennifer ini pun mencoba buat membantu adiknya, dibikinlah dia sebuah minimap buat jalan menuju keluar. Hingga pada tanggal 14 Januari tahun 2018 pada pukul 5.49 pagi, yaitu masih subuh gitu guys, akhirnya Jordan ini pun nekat kabur lewat jendela rumah. Setelah keluar dari jendela, dia ini langsung lari banget nih guys. Dia benar-benar ketakutan, kakinya gemeter, tapi dia tetap berusaha buat memberanikan diri buat kabur karena dia juga kasihan guys sama adik-adiknya yang dirantai di atas tempat tidur, yang disiksa sama orang tuanya. Dan dia ini juga sempat nanya ke saudaranya, berapa sih harga taksi dari California ke Nevada, tapi pastinya mahal banget dan udah dipastikan dia nggak punya duit. Hingga akhirnya dia ini kayak keinget guys, dia pernah melihat sebuah tayangan di TV tentang panggilan darurat 911. Lalu dia coba tuh guys pakai HP-nya buat manggil 911. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Okay, I'm gonna connect you to the sheriff's department so that they can help What? you. One moment, don't hang up. I won't. The reason I ran away from home was because the chains will make them places and they will wake up at night and they will start crying. And they wanted me to call somebody and tell them. And so I wanted to call y'all so y'all can help my sister. Do you think anybody in the house will need to go to the hospital? I'm not sure. Sometimes we live in Silt, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. We never take baths. When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Lalu operator 911 mengirimkan seorang polisi buat datang ke lokasinya Jordan pada saat itu. Pada pukul 6.11, seorang polisi pun sampai di lokasinya Jordan. Jordan pun langsung cerita semuanya sama pak polisi itu. Dan ketika itu usianya Jordan ini masih 17 tahun. Hey, what's going on? Okay. I just ran away from home. Okay. And
I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. Do your parents know you left your house? No, they don't. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. Nah, Pak Polisi ini mikir juga guys, mungkin aja ini anak remaja yang emang kabur dari rumah gara-gara bertengkar sama orang tuanya. Karena emang dia ini masih ABG ya guys, jadi masih labil-labilnya. Bisa aja emang dia ini nakal, terus dia ini kabur dari rumah. Dan akhirnya Pak Polisi itu pun nanya, emang kamu punya bukti apa kalau orang tua kamu nyiksa adik-adik kamu? Dia udah mengantisipasi, pasti nanti bakal ditanyain bukti sama polisi. Hingga akhirnya sebelum dia keluar rumah, dia ini sempat memfoto gambar adiknya yang lagi di rantai di atas tempat tidur. Dan dari situ guys, akhirnya Pak Polisi ini pun bener-bener percaya kalau kasusnya orang tuanya Jordan ini adalah kasus kriminal. Akhirnya disuruhlah nih guys Jordan buat masuk ke mobilnya Pak Polisi. Lalu pukul 7.23, para polisi ini udah datang ke rumahnya David sama Louis. Para polisi ini awalnya pura-pura mau melakukan welfare check. Dan diketoklah itu guys pintu dari rumahnya David sama Louis. Dan sekitar 2 menitan guys, akhirnya David sama Louis ini membukakan pintu dan keluar rumah. Dan dilakukan beberapa percakapan singkat antara Pak Polisi sama David sama Louis. Pak Polisi pun mencoba buat masuk ke rumah. Dan bisa dilihat guys, kondisi rumahnya keluarga Turpin ini bener-bener sangat berantakan. Ada banyak banget barang-barang yang gak terpakai berserakan di mana-mana. Dan polisi juga menemukan beberapa anak-anak Turpin yang dirantai di atas tempat tidur. Dan kondisi mereka ini benar-benar sangat memprihatinkan guys. Tubuh mereka ini kurus-kurus banget. Tubuh mereka juga banyak kotoran. Mereka juga sakit-sakitan. Dan bahkan saking kurusnya guys, ukuran lengan dari anak usia belasan tahun itu cuma sebesar lengannya bayi usia 4,5 bulan. Kalian bisa bayangin sekecil apa gitu. Lalu para polisi ini pun langsung menangkap David sama Louis dan dibawalah mereka ke kantor polisi. Sedangkan anak-anak Turpin ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan, vitamin, pokoknya perbaikan gizi lah. Dan atas semua perbuatan yang udah dilakukan sama David sama Louis, akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan ada hal yang sangat mengharukan ketika di persidangan. Jadi anak-anak Turpin ini menulis surat kepada orang tua mereka, yaitu David sama Louis. Anak-anak Turpin ini berkata bahwa mereka udah memaafkan ibu dan ayahnya. Dan ada hal yang mencengangkan guys, bahwa ternyata Louis ini dulunya juga merupakan korban pelecehan seksual oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Dan setelah kasus ini terungkap guys, akhirnya banyak banget orang-orang baik hati yang memberikan donasi kepada anak-anak Turpin. Hingga pada saat itu terkumpullah sekitar $600.000 atau sekitar 9M. Dan uang donasi itu diberikan kepada anak-anak Turpin untuk biaya kehidupan mereka, biaya pendidikan mereka. Tapi sayangnya guys, uang itu harus jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya anak-anak Turpin ini pun susah banget guys mau mengakses uang-uang donasi. Padahal untuk kebutuhan basic kayak cuman beli sepeda aja, mereka ini susah banget mau minta uang mereka. Padahal itu uang donasi milik mereka guys. Tapi uang mereka ini kayak masih dipegang sama perwakilan gitulah. Dan penderitaan anak-anak Turpin itu nggak selesai sampai situ ternyata. Setelah keluar dari rumah orang tuanya, ternyata beberapa anak-anak Turpin ini juga menjadi korban pelecehan oleh orang tua asuh mereka sendiri. Oke guys, jadi gimana menurut kalian tentang kasus satu ini? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus satu ini? Segitu dulu pembahasan video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan share. See you on the next video. Bye-bye!